Gimana coba kalau beneran hilang om, beneran hilang om, beneran hilang om. Perasaannya deg-degan mas, deg-degan mas, deg-degan mas. Saya terima nikahnya dan kawinnya, tapi dia lahir sendiri ini beberapa kali waktu jadi dengan mas kawinnya yang tersebut benar. Nah, ini dia nih pengantin baru, Reja. Ya, apa Ya. kabar ya? Alhamdulillah om. Gimana rasanya? Di video nih. Rasanya jadi pengantin baru di masa apa PPKM ya? Sedih. Sedih gimana sedih? Iya. Ya gimana ya? Acaranya nggak sesuai sama planning awal sih, sedihnya tuh om. Oke, tamunya memang yang dibolehin berapa banyak? Jadi sebenarnya kemarin itu gara-gara aturan PPKM darurat dari tanggal berapa sih kemarin om? 20. Terakhir tanggal 20 ya. Terakhir tanggal 20 kemarin itu kan harusnya yang dibolehin acaranya akad doang. Mm-mm. Akad doang itu satu sesi, bukan satu sesi sebenarnya satu acara itu 30 orang. Cuma 30 orang. 30 orang. Padahal ya nyewa gedungnya itu yang kapasitasnya 1.300-an. Di situ disediain waktu sekitar 15 menit atau setengah jam. Mm. Udah ya ini juga di undangannya itu ada sesi-sesinya. Mm-mm. Sesi pertama buat keluarga, sesi kedua buat tetangga-tetangga istri ya. Mm. Terus yang abis itu buat teman-teman ya. Mm. Tapi akhirnya ya bisa dimaklumin juga sih keadaan lagi kayak gitu Iya ya. sih, ya udahlah ya Udahlah keadaan. ya. Jadinya yang datang Iya. ya seadanya aja yang orang-orang situ. Tapi lagi pas ngadain acara itu ada pengawas atau keamanan gitu yang ngejagain? Ada ngejagain? Ada Berapa? yang kayak gitu. Berapa? Setelah perjalanan gimana? Kesannya kan enggak ada, kan namanya orang mau nikah kan biasanya Kayaknya menjelang hari-hari H itu itu deg-degan. kayaknya yang paling seru itunya sih om. Gimana tuh? Jadi kalau cerita-cerita sama temen-temen ya yang udah duluan gitu ya, katanya hamin 2 bulan tuh berasa banget tuh mendekati acara, mastiin WO lah, mastiin gedung, mastiin acara dan lain-lain. Iya. Hamin sebulan apalagi, hamin seminggu pada ngapalin akad, Iya. pada apaan kayak mastiin yang dibawa dan lain-lain. Itu belum berasa ya om, Belum berasa. belum berasa. Heeh. Wah, kok kayaknya lancar-lancar aja nih ya acara ya. Kok nggak ada challenge ya gitu? Kok Oke. nggak ada challenge ya. Emang ceritanya dari awal 3 orang konyol nih om. Nah. Ya si Alia sama Bima. Oh, Bima yang vlogger itu ya? Iya, Oke, pada mampir deh ke channelnya itu. Bima Bima Yuda. Yuda Firmansyah. Iya. Nih 3 orang emang trio ngebanyol nih. Kalau udah bertiga tuh bawanya bercanda mulu kan. Dari awal yang paling well prepare itu biasanya si Alia. Oke, cewek sih. Cewek, Oke. maklum lah ya. Iya. Si Bima lebih well prepare lah daripada Yoya. Mm-mm. Yoya itu hamin berapa jam masih ada yang dibenerin dulu di belakang-belakang situ kan. Oke, udah mau berangkat ternyata yang kelupaan malah si Alia jaketnya ketinggalan. Ya aduh. padahal dari awal tuh dia udah wanti-wanti banget di kereta itu dingin. Ya udah biasa kedinginan itu kan. Tapi dia bilang di kereta itu dingin. Jaket ketinggalan. Oke. Terus ada stoknya kopi dari si Om tuh, si Om Adam. Niatnya mau bawa ketinggalan.
Kopi ketinggalan juga. Ketinggalan. Oke. Udahlah ya gitu kan. Iya. Di kereta 2 jam, 3 jam kayaknya udah lumayan enak gitu kan. Pas udah pada bau-bau ngantuk nih. Kayak tanyain si Bima, Bim, tuh sebelah lu gimana? Tidur kayaknya mas. Oke, dia lanjut lagi dong mainan handphone, apaan. Habis itu Bima tidur. Ya tengokin lagi, ya itu kedinginan nggak? Kedinginan. Ya bangunin si Bima, Bim, ini jaket lu di mana? Nggak bawa jaket mas, bawanya flanel. Ya udah, flanel lu di mana? Di tas. Ambil flanel, kasih Alia. Bimanya yang kedinginan. Padahal Bima lumayan tebel dagingnya ya, kedinginan juga ya. Tahu tuh bocah tuh. Iya. Kulit badak ternyata bisa juga kedinginan kan. Iya. Udah oke. Udah kedinginan kelar ceritanya nih. Nyampe lah kita ke stasiun Lempuyangan. Oke, jam berapa tuh nyampe Lempuyangan? Jam 2 deh kalau nggak salah. Jam 2 malam. Jam setengah 2, jam 2. Jam 2 dini hari ya, pagi ya? Pagi dini hari. Itu rencananya mau dijemput sama Mas Aldi. Mas Aldi itu kakak Yoya yang di Jogja. Itu emang bisanya jemputnya kalau jam segitu kayaknya kemalaman deh. Habis subuh aja sekalian. Ya udahlah. Pas itu jam segitu itu di Jogja Grab sama Gojek itu jarang yang ngambil. Oke. Nah jadinya ya udah tahu banget tuh jam segitu PPKM darurat, wah yang ngambil kayaknya susah deh. Nunggu Mas Aldi aja deh. Nunggu Mas Aldi, kita keluar. Di depan stasiun itu ternyata masih ada warung yang buka. Alhamdulillah masih ada warung, masih bisa ngopi, masih bisa apaan kek nongkrong di situ sambil nungguin. Ada bangku juga, nongkrong di situ. Si Ale nggak kuat ngantuk, tidur. Oh ya udah, Ale udah bisa tidur, udah aman dah. Ya sama Bima begadang nih ceritanya nih Om. Begadang sampai jam 6 baru dijemput pulang. Jadi ya jam 2 sampai jam 6 tuh di stasiun aja. Iya. Explore gitu. Iya betul. Di rumah ya biasalah ritual ya kalau nyampe rumah Jogja kan ke kuburan Simbah, ke rumahnya Simbah yang di belakang, rokok ngopi di situ. Balik ke rumah, ini udah pada tidur nih Om. Udah pada tidur, si Ale, si Bima kayak udah tidur. Yo ya nggak bisa tidur. Kenapa? Kagak ngerti, nggak bisa aja. Akhirnya makan apa tetap nggak bisa tidur. Yo ya demam akhirnya. Mau nikah lu malah demam. Itu H-2 nikah. Aduh. H-2 nikah itu ya demam. Oke. Padahal malamnya niatnya mau berangkat ke Semarang, ya nikah di Semarang. Oke. Ya udahlah dipaksain lah minum vitamin kayak minum Panadol, dikrokin gara-gara masuk angin apa gimana kan kita nggak tahu, namanya nggak ngecek juga kan. Kalau ngecek takut juga. Iya. Takut juga. Malah batal, malah positif. Terus? Oke, singkat cerita, malam-malam kita berangkat jam 1 dini hari. Tapi itu udah sehatan, badan udah enakan? Belum. Oh belum? Belum. Oke. Belum, malah makin parah Om. Ya malah makin parah. Oke. Nyampe Semarang, berangkat ke Semarang jam 1. Jadi kita jam 1 itu rada akal-akalan juga sih, nggak tahu salah apa enggak ya. Cuman ya namanya gara-gara kita maksain juga ngadain acara pas PPKM, kita istilahnya colong-colongan juga sih buat ngindarin penyekatan. Oke. Nah, oke lah. Di perjalanan sampai perbatasan ke Semarang itu aman. Oke. Nah, nggak tahu kenapa kan itu langsung ke gedung nikahan ya. Oke. Ada jalan yang nggak rata. Oke. Di situ kan kita berangkat 2 mobil. Mobilnya Mas Aldi itu mas remnya hangus, istirahat. Padahal itu udah paling 10 menit lagi udah nyampe ke tempat nginep ya. Ya udahlah, daripada maksain ntar gimana kan. Berhentilah di situ, ada di satu jalan lah udah mau nyampe Semarang. Berhenti, ya udahlah,
ngerokok dulu, minum teh hangat dulu, nyeduh, nyantai gitu kan. Toh udah hampir sampai gitu kan. Udah deket lah. Nah ceritanya di bagasi mobil ya itu kan, belakang itu buat naro tas, serahan dan lain-lain. Oh, serah-serahan di bawah sekalian tuh. Di bawah sekalian di mobilnya ada figura rada gede itu punya Yoya, yang figura mahar itu taruhin lah di atas. Nah ceritanya Ibu Yoya mau ngeteh, tehnya itu ditumpukan di situ. Akhirnya Yoya bawa keluar, isinya mahar sama cincin nikah. Nongkrong di situ di depan emperan toko gitu, toko apaan ya, toko kalau nggak salah bengkel mobil deh. Depannya ada tong sampah. Yoya, Bima dan lain-lain ngerokok di situ. Ya taruhlah si figura mahar tadi di situ, cincin sekalian ditaruh di situ, ya lepas tas di situ, ngobrol bla 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 bla. Ini di tong sampah nih, di luar mobil nih berarti. Di luar mobil. Oke. Di luar mobil. Pas udah ngerasa udah aman mobilnya Mas Aldi, kita jalan lagi. Jalan yang mobilnya Mas Aldi duluan, mobilnya belakangan. Oke. nyampe tengah jalan, si Bima nih yang biasanya ngebanyol. Mas, ada yang ketinggalan. Ini mahar lu tinggalan tadi di tong sampah. Aduh. Terlalu Bim. masih ngerasa ini kan bercanda sama si Alia. Oh ya, dia suka bercanda. Gitu kan, biasa kan. Dia isinya banyolan semua, mulutnya Bima kan. Nggak bisa dipercaya jadinya. Nggak bisa dipercaya juga. Oke. Pas itu beneran kata Bima, beneran lu cek dah. Beneran Om. Jadi yang ketinggalan itu figura mahar. Iya deh. Cincin nikah sama tas Yoya tuh. Sekalian sama tasnya ketinggalan di situ. Tasnya isinya dompet, isinya identitas itu. Identitas semuanya di situ, handphone. Ternyata handphonenya masih di situ. Sama di situ ada inian mahar yang asli. Itu kan Yoya jadiin satu kotak gitu ya. Yoya taruh di tas itu. Gimana coba kalau beneran hilang Om? Ya, puter balik lah di situ. Jam 4:30 kali ya sebelum subuh. Untungnya itu masih sepi. Masih sepi. Puter balik ngebut. Betul mas di situ. Lihat dari jauh, oh masih ada, alhamdulillah. Lega nyes gitu ya. Padahal beda satu rumah kali ya, itu ada pemulung. Aduh. Coba kalau tuh pemulung nyampe duluan di tong sampah yang itu, kalau nemu rezeki nomplak tuh ceritanya. Nyaris gagal tuh. Udah badan nggak enak kan, badan demam, pusing, pilek, langsung seger di situ. Gara-gara deg-degan. Oke, ini deg-degan yang pertama nih tadi. Kena mental lo tuh di situ. Kena mental di situ. Nah, kita pertama di situ putar balik, akhirnya alhamdulillah masih rezeki kali ya. Masih aman semuanya. Alhamdulillah di situ satu mobil isinya berlima, Om Yoya, bertiga Yoya, Bima, Alia sama Ibu. Ibu udah panik tuh. Wah gimana lu kalau misalnya itu ketinggalan semuanya, nggak bisa dicari sehari kan. Mana toko pada tutup semua lagi. Iyalah. Kalau misalnya mau nyari hari itu kan. Oke, mau masih rezeki, ambil lagi apa namanya? Ya istilahnya oke lah, di situ udah kelar, ketinggalan udah kelar. Itu kalau Bapak Yoya tahu udah diomel-omelin kali ya. Gimana lu? Akhirnya itu satu mobil sekongkol. Jangan ada yang cerita ya. Udah kita aja. Oke. Nyampe lah ke apa namanya? Ke gedung. Langsung ke gedung. Ya kontak orang penginapannya. Kamarnya udah ready, udah lancar. Sampai situ lancar. Okay. Dalam keadaan sakit. Nah, di situ kan H-1 ceritanya. H-1 nikah. Jadi kan singkat cerita, Yoya makin menggigil, Yoya makin demam. Itu di hotel? Di hotel. Oke. Pokoknya udah mulai lah tuh apa namanya, tenggorokan gak enak.
mulai pilek, badan menggigil. Akhirnya ya bed rest di situ, padahal hari itu harusnya ya swab antigen. Buat persyaratan gara-gara nih pandemi nih, ada persyaratan dari KUA itu yang mewajibkan istilahnya seenggaknya pengantin buat screening negatif lah, kayak gitulah. Hari itu beneran ya makan ya minum vitamin ya apa tapi tetap nggak ini juga nggak sehat juga. Ketir-ketir tuh satu rombongan ketir-ketir semua. Kalau misalnya ya positif kan acara nggak jadi. Acara nggak jadi. Kalau misalnya perjalanan sudah tertatih-tatih. Kalau misalnya lebih parahnya harus di situ, isoman semuanya di situ kan. Iya. Apok gitu. Satu rombongan di situ 2 minggu kan nggak lucu juga, Om. Iya. Nah, akhirnya nunggu ya rada mendingan dulu. Ya akhirnya swab malam-malam jam habis maghrib lah, jam 6:30 berangkat swab. Itu nyari klinik di Semarang. Itu yang buka sampai malam itu salah satunya Kimia Farma. Carilah Kimia Farma terdekat. Tuh ternyata nggak deket-deket banget dari tempatnya ya. Ada kali 20 menit jalan ke Kimia Farma. Oh ternyata di situ nggak ngelayanin swab. Nyampe situ, oh ternyata Kimia Farma yang ngelayanin swab itu yang di kota. Waduh, itu kan ya di pinggiran tuh, bukan di kota Semarangnya kan ya, di pinggiran. Gimana ya? Ya nanya istri ya. Kira-kira yang masih buka yang mana ya? Akhirnya dikasih tahu tempat klinik rumahan gitu. Ya nggak tahu itu klinik di mana. Ternyata di Demak. Beda kota. Beda kota. Ya udahlah. Dari nyampe nyari di mana lagi bingung juga kan. Oke, ke klinik pertama tujuan. Nyampe ternyata salah klinik. Astagfirullah. Salah klinik. Di Maps itu kan adanya rumah bersalin sama dokter anak, satu lagi kliniknya namanya klinik apa ya lupa tuh. Pokoknya yang klinik gedenya lah. Ya mikirnya ke klinik gedenya dong. Oke, kita ke klinik gedenya. Kita nyampe situ. Udah nyampe. Ada. Si Bima sama si Alia nyari makan keluar. Ya di situ sama Om Yoya. Nanya tes antigen. Aduh, Mas, kalau di sini nggak bisanya yang di klinik satunya lagi. Mungkin satu ini kali ya, satu manajemen kali ya. Ternyata di yang rumah bersalin tadi yang bisanya malah. Astaga. Si Alia sama Bima dihubungin nggak nyambung. Yaudah tinggal aja lah. Ditinggal. Anak Jakarta ditinggal di Demak. Sementara belum pernah ke Demak tuh berdua sama sekali. Orang malah pada asik jajan kan. Iya sih. Daripada keburu tutup juga kan. Ya udah ya jalan terus sama Om ya. Jalan ternyata sekitaran 10 menitan lah. 10 menit. Ya 2 kilo lah ya. Kira-kira 2 kiloan. Nyampe lah di situ. Ya tes dengan keadaan masih demam, pilek, tenggorokan gak enak. Udah ngeri-ngeri sedep tuh kalau positif. Antara pasrah gimana gitu ya. Iya. Oke. Sampai ini ya belum cerita kemana-mana. Kan ya tahu yang disodok hidungnya ya. Ya bersihin dulu pakai air. Jadi ya taruh air di inian di apa namanya di tangan, ya sedot pakai hidung biar bersih. Ini kali ya biar yang dikorek-korek dapetnya air. Kayak abis wudhu gitu ya. Oke. Ya, abis wudhu. Tes lah di situ. Nah, Yoya nungguin sendirian dalam, di luar nungguin 20 menitan hasil swab keluar. Alhamdulillahnya negatif. Langsung ya ngabarin lah bapak, ya ngabarin si Bima. Alhamdulillah Bim, alhamdulillah Pak, hasilnya negatif. Wah, pada lega semua. Wah, besok jadi acara. Karena yang di swab itu air ya. Nggak ngerti. Oke, jadi ini trik cara ngakalin supaya di swab negatif. Oke. Yang itu ngide banget itu.
Tapi pokoknya begitu. Oke. Nah, oke, udah lega dong, udah lega, udah dapat hasil swabnya negatif, tinggal jemput si Bima sama si Alia yang kita tinggalin tadi. Yoya keluar, itu di mobil Om Yoya berdua lagi pada ribet. Ini kenapa lagi ada ribut-ribut apaan? Ternyata bannya bocor. Yang punya itu kakak Yoya nggak tahu gimana buka yang belakang yang tempat ban itu, nggak ada yang tahu bukannya gimana. Ban stip, ban cadangan. Ban cadangannya itu nggak tahu ada yang bukanya di mana. Ya telepon Mas Aldi kakak Yoya. Waduh, gue juga belum pernah lagi bukanya gitu. Akhirnya Oh, si Aldi nggak pernah ngalamin bocor nggak mungkin. pernah ngalamin bocor, Oke. makanya itu ban belakang itu nggak pernah diapa-apain sama dia. Emang bagian lu kayaknya lika-liku pernikahan tuh ada. gitu ya? Iya kayaknya mungkin sih. Nasib mau nikah. Terlalu nyantai kemarin Amin 1 baru dikasih kayak gitu. Nah, akhirnya oke lah, ditakutik kebuka lah, yang covernya itu kebuka. Baru bisa diganti. Belum juga. Aduh, ada lagi masih. Yang di dalam itu kempes. Ban stipnya kempes. Ban gantinya itu kempes. Akhirnya ada Gojek lewat, diberhentiin sama Om Yoya. Mas, ke jam segini yang masih buka apa namanya? Tambel. Tambal ban di mana ya? Akhirnya sama dia bannya digotong pakai motor. Kan berat ya itu. Karena taruh tengah gitu. Gini. Ada kali itu 20 menit nggak balik-balik, ternyata jauh Om. Aduh. Ternyata jauh. Ini si Bima sama si Alia akhirnya jalan kaki dari yang klinik pertama tadi Nyamperin kalian. nyamperin kita. Oke. Dia nyampe aja, bannya belum nyampe. Mereka nyampe ngos-ngosan, tadinya habis jajan kenyang, lapar lagi. Lapar lagi gitu. Marah-marah lagi, urusan Untungnya marah-marah kagak, nggak? apa enggak. diampet juga nggak ngerti sih. Oh, ditahan. Ditahan kali ya. Besok dia tanyain dulu. Iya, ntar tanyain. Iya, besok tanyain. Terus? Oke lah, abis itu si Bima sama Alia nyampe, jalan kaki, bannya datang. Kita pasang, tek. Kayak udah kelar semuanya. Nyampe jalan kita ke penginapan lagi. Nyampe penginapan pada seneng dong. Alhamdulillah besok jadi acara, udah tidur nyenyak malam ini. Tidur nyenyak udah. Itu persiapan kelar habis itu. Oke, lanjut di next day-nya. Next day-nya hari H. Ini dia nih. Udah lega tapi dong, udah lega. lewat. Udah semuanya jalan lancar semua sih Om. Kalau Oke. pas acara kayaknya nggak ada kendala sih sebenarnya. Nggak ada kendala. Udah sehat badan tuh? Belum. Itu Yoya masih panas, masih pusing. Ternyata istri Yoya itu sama juga, Ya. nggak sehat juga. Ya. Jadi dua-duanya di pelaminan tuh nggak sehat banget tuh. Udah mau batuk ditahan-tahan, nggak enak kan. Oh iya. Tapi yang paling nyesek tuh ini sih Om, ya namanya kita mau nikah kan prepare-nya pasti udah mateng ya. Dari segi gedung, dari segi undangan, apapun lah. Kita nyewa gedungnya itu yang kapasitasnya 1.300-an. Gara-gara aturan di PPKM darurat bolehnya 30 orang doang. Bisa camping kali ya di situ. Bisa camping. Semuanya camping di situ. Gelundungan. Itu petak kali di situ sehari bisa kali itu. Gelundungan. Gedungnya emang gede banget, gedungnya gede banget. Oke. Setnya dari panggung tempat nikah sama kursi tamu ya buat nyaksiin akad juga udah dikasih lebar semeteran kali ya, ada kali itu semeteran jaraknya antar kursi gitu. Cuman dilemanya ya itu sih bukan dari sisi amplop ya Om ya. Kayak nggak mikirin itu, cuman dari sisi yang kayak yang awalnya teman-teman Yoya mau pada datang, teman-teman yang dari Jakarta lah, teman-teman yang ya istilahnya banyak lah temen yang mau datang, cuman banyak kendala yang pada sakit, terus
terkendala sama akomodasi keluar kota juga diperketat, nggak bisa lockdown di mana-mana. Akhirnya ya yang datang seadanya, yang orang-orang Semarang aja nggak banyak juga yang datang, ya pada taat aturan kali ya. Ya juga dia juga mikirnya ya maklum sih ya, yang maksain ada acara di suasana yang lain kayak begini gitu kan. Akhirnya ya nggak bisa nyalain siapa-siapa, cuman ya udah aja gitu. Tapi yang penting kan yang penting kan acaranya berjalan lancar. Maksudnya akad nikahnya alhamdulillah lancar. Niatnya lancar. Alhamdulillah lancar. Nah, habis itu habis acara ada momen yang berkesan lagi? Apa ya? Masa iya diceritain om? Bukan yang itu, bukan yang itu. Bukan yang itu, yang jatah ngintip itu kan. Si Bima jadi videoin gak itu? Enggak ya? Nggak jadi live Instagram. Nggak jadi live IG ya? Malam pertama live IG ya nggak jadi. Nggak jadi, orang tepar semua kan dua-duanya kan. Sakit semua kan. Tapi kan barang-barang gimana, aman? Katanya dia ketinggalan ceritanya. Jadi gini, ya ngerasa udah aman semua nih om. Kelar semua nih om. Semuanya udah kelar semua acara. Kan ya itu masih rada gak enak badan. Ya beres-beres di kamar. Pas mau pulang nih, ya dibilangin sama si bapak. Bapak ini siapa nih? Bapak lu maksudnya? Iya bokapnya ya. Lu tuh gimana sih Ja? Kenapa sih pak? Itu tadi orang WO abis beres-beres lokasi tempat acara, nemu mahar. Astagfirullah. Di meja rias. Itu udah selesai acara berarti udah kan? Udah selesai acara. Allahu Akbar. Itu mahar kenapa pengen ditinggal sih? Kagak tahu. Berangkat ketinggalan. Betul sekali. Udah rapi ketinggalan. Oh ya Allah. Betul juga ikhlas ya. Oke. Seru juga pengalamannya. Mas doang sih, mas. Ya. Mas doang. Ya, enggak, maksudnya sombong. Orang lagi susah ya. yang lain-lain nggak ada lagi, emasnya doang nih yang ketinggalan ya om. Oke. Jadi barang-barang semuanya itu keangkut semua kecuali itu. Kecuali emasnya itu. Kecuali emasnya itu, nggak tahu tuh emasnya tuh ada apanya tuh. Dan si emas itu juga yang ketinggalan di tong sampah kan. Iya betul. Aduh. Gila ya. Berkesan banget nikah lu. Dimarah-marahin sama bapak, gimana? Untung aja lu. Coba kalau misalnya Bapak Yoya diceritain pas di tong sampah, gimana makin nggak pusing lagi itu. Ya paling udah jangan dipakai. Jual aja langsung. Jual aja. Oke, terus tapi abis acara nikah istri langsung dibawa ke Jakarta nih? Enggak. Oh belum. LDR lagi. Makanya bisa ngobrol malam-malam. Makanya dia lebih milih tinggal di Semarang dulu deh. Misalnya buat ngelarin kuliahnya dulu. Sampai keluar semua, baru pertengahan Agustus baru bisa kesini. Baru bisa bergabung sama Yoya. Pertanyaannya adalah, lu kemarin tuh nikah apa tunangan sebenarnya? Masih misah juga. Kayak nggak ada perubahan ya. Kayak ngerti juga. Oke deh ya. Anyway, selamat ya. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Berkah pernikahannya, berkah rumah tangganya ya. Amin. Apalagi ujian deg-degannya lumayan banyak tuh. Buat jadi buat kenangan seumur hidup. Udah nikah di masa PPKM ya kan. Apa yang direncanain ya nggak sesuai harapan. Di perjalanan ada misteri-misteri yang begitu ya, jadi kenangan manis lah insya Allah ya buat rumah tangga ya. Istilahnya besok kalau misalnya dititipin momongan bisa cerita. Iya benar-benar. Yang seru kan itu ya, cerita buat masa depan ya. Pas ngalamin mah gitu kan. Pas udahannya udah jadi cerita. Jadi cerita seru ya. Oke ya, terima kasih. Iya. Yeah.